Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Karina dengan NIM C0025031. Saya berasal dari Prodi Keuangan Daerah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan itu mengenai PPN, PPNBM, PBB, PPHTB, dan BIMaterai. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak konsumsi atas barang atau jasa kena pajak di Indonesia yang disetor oleh penjual PKP, namun ditanggung konsumen akhir. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11% sesuai dengan Undang-Undang HPP dan rencanakan naik menjadi 12%. Paling lambat 1 Januari 2025. PPN dikenakan pada konsumsi dalam negeri, dikenakan pada penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) oleh perusahaan kena pajak PKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP. Tarif PPN akan menjadi 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Pajak tidak langsung. Penggunaan beban pajak adalah konsumen akhir, namun yang menyetor ke negara adalah penjual. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) adalah pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas konsumsi barang yang tergolong mewah. Berbeda dengan PPN yang dikenakan di setiap rantai distribusi. PPNBM hanya dipungut satu kali pada saat penyerahan oleh produsen, yaitu pabrik, atau saat impor barang mewah tersebut. Karakteristik utama PPNBM: pertama, yaitu ada pemungutan tambahan. Dikenakan sampingan PPN untuk menciptakan keseimbangan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi. Kedua, yaitu ada hanya sekali pungut. Hanya dikenakan saat barang keluar dari pabrik atau saat masuk ke Indonesia melalui impor. Yang ketiga, yaitu ada tidak dapat dikredit. Berbeda dengan PPN. PPNB yang sudah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan pajak peluaran lainnya. Yang terakhir itu ada objektif, dikenakan berdasarkan kondisi barangnya, bukan kondisi pribadi subjek pajaknya. Kriteria barang kena PPNBM. Berdasarkan aturan perpajakan, barang dianggap mewah jika memenuhi kriteria berikut: bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu biasanya berpenghasilan tinggi, terakhir itu dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial atau kelas tertentu. Di sini sebagai contoh yaitu misalkan Anda membeli sebuah unit apartemen mewah seharga 40 miliar, berdasarkan aturan di atas 30 miliar terkena PPNBM sebesar 20%. Menghitung PPN 11%. 11% dikali dengan 40 miliar sama dengan 4 miliar 400 juta. Untuk menghitung PPNBM 20% itu 20 dikali dengan 40 miliar sama dengan 8 miliar. Total pajak yang harus dibayar itu 4 miliar 400 juta ditambah dengan 8 miliar sama dengan 12 miliar 400 juta. Total biaya yang dikeluarkan pembeli itu 40 miliar ditambah dengan 12 400 miliar sama dengan 56 400 juta miliar. Oke, baik, selanjutnya itu ada pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak kebedaan atas tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan. Di Indonesia, pengelolaan PBB terbagi menjadi dua sektor utama berdasarkan kewenangannya. Pertama yaitu PBB P2, pedesaan dan perkotaan, dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Ini mencakup rumah tinggal, apartemen, pusat perbelanjaan, dan bangunan usaha lainnya. Kedua yaitu ada PBB P3, perkebunan, perhutangan, dan pertambahan, dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang-Undang HKPD. Terdapat penyesuaian tarif untuk PBB yaitu P2. Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%, meningkatkan dari maksimal 0,3% di aturan lama. Besarnya pastinya ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Yang kedua yaitu ada tarif lahan produksi, khususnya untuk lahan produksi pangan dan ternak, tarif ditetapkan lebih rendah yaitu maksimal 0,25%.
Terakhir itu nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOP/TKP. Batas nilai yang tidak dikenakan pajak untuk PBB P2 minimal 10 juta dan PBB P3 sebesar 12 juta per wajib pajak. Objek yang dikecualikan itu beberapa kategori tanah dan bangun tidak dikenakan PBB karena fungsinya untuk kepentingan umum tanpa mencari keuntungan. Nah, contohnya itu ada tempat ibadah, panti sosial, dan rumah sakit milik pemerintah. Ada sekolah atau pusat kebudayaan nasional. Selanjutnya itu ada B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan. B. Perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Berbeda dengan PBB yang dibayar setiap tahun, BPHTB dia hanya dibayar satu kali saja saat transaksi atau peralihan hak. Pihak yang wajib membayar BPHTB adalah pembeli atau pihak yang menerima hak penerima hibah atau waris. Dasar pengenaan tarifnya itu ada dasar pengenaan menggunakan nilai perolehan objek pajak NPOP biasanya diambil dari harga transaksi atau nilai pasar. Jika NPO lebih rendah dari NJOP nilai jual objek pajak, maka yang digunakan sebagai dasar adalah NJOP. NPOP/TKP nilai objek pajak tidak kena pajak. Batas pengurangan berdasarkan Undang-Undang HKPD minimal adalah 80 juta, namun untuk memelihara karena waris atau hibah minimal adalah 300 juta. Tarif ditetapkan oleh pemerintah daerah maksimal 5%. Selanjutnya untuk yang terakhir itu ada bimeterai. Bimeterai adalah pajak atas dokumen yang sifat perdataan atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sejak 1 Januari 2021, Indonesia memperlakukan kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022. Yang pertama itu ada tarif tunggal. Hanya berlaku satu tarif, yaitu 10.000 meterai format lama. 3.000 dan 6.000 sudah tidak berlaku lagi sejak akhir tahun 2021. Kedua yaitu ada dokumen yang wajib pakai meterai. Surat perjanjian, termasuk surat pernyataan atau surat keterangan yang ditandatangani pihak terkait, akta notaris dan PPAT. Semua jenis akta autentik dan salinannya. Dokumen transaksi uang, dokumen yang menyatakan penerimaan uang atau pelunasan utang dengan nominal di atas 5 juta. Surat berharga seperti saham, obligasi, sekuritas, dan dokumen transaksi. Dokumen lelang, risalah lelang, dan kutipannya. Jenis materai saat ini yaitu ada pemerintah menyediakan 3 jenis pelunasan. Ada materai tempel bentuk fisik yang ditempelkan di dokumen kertas, dan yang kedua yaitu ada e-materai, yaitu materai elektronik khususnya untuk dokumen digital atau elektronik format PDF, biasanya digunakan untuk pendaftaran CPNS atau kontrak digital. Yang ketiga yaitu ada materai dalam bentuk lain, dibuat dengan mesin teraan manual atau digital atau sistem komputasi, biasanya untuk dokumen massal. Keempat itu ada batas nilai dokumen. Dokumen yang menyatakan jumlah uang kurang dari atau sama dengan 5 juta tidak dikenakan bimeterai. Kelima yang terakhir itu ada fungsi materai. Penting untuk diingat bahwa materai bukan hanya penentuan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Keabsahan perjanjian tetap mengacu pada hukum perdataan kesepakatan para pihak. Materai fungsinya adalah sebagai pajak dokumen agar dokumen tersebut dapat diterima alat sebagai bukti di persidangan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.